Sama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Kom, aku tuh mau tanya. Seandainya kan aku pulang Indo ya, kan aku lagi overstay ya. Terus aku mau nyerahin diri pulang Indo, terus proses kesini itu bisa nggak kok? Ada majikan jaminan, ada majikan gitu. Sampai lihat overstay-nya berapa lama? Mungkin 1 tahunan. Nah, terus alasan sampai overstay itu apa? Overstay itu aku libur nggak balik mah. Terus sekarang sampai posisinya ada di mana? Aku di luar. Enggak, maksud saya itu di Hong Kong apa di Indonesia? Oh, masih di Hong Kong. Kan aku niatku kan aku mau nyerahin diri, terus kan aku keluar itu kan aku part time ke majikan ya. Majikan itu kan aku sampai 1 tahun lebih ini kan aku ke majikan itu. Mau proses resmi itu bisa nggak ya? Kita nggak bisa bicara bisa apa enggak, tapi pastikan dulu majikan itu tahu statusnya sampean bahwa sampean overstay. Iya tahu. Nah ya udah. Kalau dia tahu, sampean tinggal cari aja agent yang berani gitu. proses sampean. Kan gitu. Bisa ya? Dengerin saya ngomong dulu ya. Sampean ini nanya kan? Nek sampean nanya saya ngomong, jangan dipotong dulu, tunggu saya nanti nanya sampean baru ngomong, oke? Tak jelasin dulu. Ini pertanyaannya bukan bisa dan tidak. Ini penjelasannya sedikit lebih panjang supaya sampean bisa memahami nanti bisa dan tidaknya itu sampean sendiri yang prediksi, bukan saya, ya. Saya bilang kayak gini ya. Kalau sampean bawa majikan sendiri, ya kan. Kemudian sampean kasih ke agent. Nah, ya agent pasti akan seneng karena turun dan visanya tidaknya sampean itu kan sampean sudah ngobrol sendiri dengan majikan bahwa status sampean seperti apa, bagaimana. Jadi majikan itu sudah benar-benar tahu kondisinya sampean sendiri. Nah, agent tinggal proses saja. Nanti kalau ternyata ya kan sampean sudah nyerahin diri, kemudian sampean dipulangkan, habis dipulangkan baru diproses sama agensi. Nah, setelah diproses sama agensi, nah kita tinggal tunggu nih keputusan imigrasi Hong Kong nanti bagaimana. Apakah mereka akan bertanya persoalannya sampean, kemudian ngirim surat ke agensi nanya ke sampean, intinya sampean harus menceritakan kronologis. Kalau kronologisnya itu bisa diterima, ya kan, dan majikan sampean memperjuangkan, fine, nggak ada masalah. Nah, tapi ketika nanti imigrasi nyuruh majikan yang baru sampean nelpon majikan lama, nah itu yang saya nggak ngerti. Karena biasanya majikan-majikan baru itu dikasih nomor teleponnya yang majikan lama, suruh nanyain untuk mastiin masih mau CC ini apa enggak. Nah, majikan lama kan bisa cerita sesuka hati dan sesuka perutnya kepala dia kan. Nah, tinggal majikan sampai nanti yes or no. Kalau sampai sudah menceritakan apa adanya dan semuanya ternyata udahlah aku nggak perlu nelpon majikan lama, aku tetap udah mau sama anak ini, ya udah. Dia akan bisa ngajukan ke imigrasi. Kalau imigrasi bilang yes, oke. Kalau imigrasi bilang enggak, ya visa sampean juga enggak turun. Jadi visanya turun dan tidak itu depend on imigrasi, bukan berdasarkan saya, juga bukan berdasarkan agent. Gitu loh. Jadi semuanya imigrasi dan sampean tidak akan tahu sampai proses itu sampean lalui. Dan sampean nggak cuma bisa nanya bisa atau tidak, sampean lalui dulu baru jawaban itu akan muncul. Saya nggak bisa ngasih jawaban, tapi ketika logika saya berpikir, sampean sudah 1 tahun dan 1 tahun penyebabnya, misalnya kronologisnya saya nggak betah dengan majikan ini, saya kabur, ya bisa-bisa sampean tidak akan kelar. Sama imigrasi ya bikin alasan di mana alasan tadi itu masuk akal untuk bisa diterima imigrasi yang pertama. Yang kedua, majikan sampean benar-benar ngirim surat bahwa memang benar-benar mau sampean dengan apapun segala bentuk kondisinya. Kan seperti itu ceritanya.
jadi ini tidak bisa saya menjawabnya bisa atau tidak. Tapi kalau sampean melalui dan sampean proses ya silahkan. Toh pun nek sampean percaya diri bahwa majikan pasti mau sama sampean ya silahkan aja, go ahead. Agent kan nggak nerima resiko karena sampean bawa majikan sendiri. Iya. Kan seperti itu. Makanya Iya. jadi keputusan untuk kabur, keputusan untuk overstay ini harus dipertimbangkan. Kalau benar-benar memang sudah nggak kepingin stay di Hong Kong ya silahkan. Tapi kalau kitanya mau stay panjang di Hong Kong ya pikirkan kembali lagi untuk memutuskan sampai overstay itu bagaimana. Makanya kadang-kadang pergaulan itu memang berpengaruh untuk orang itu memutuskan overstay dan tidak, menurut saya loh ya. Jadi sekarang sampean mau nanya apa lagi? Nah, gantian. Iya, kan itu yang aku keluar, kan aku setelah keluar itu kan aku kerja di majikan ini yang aku part-time sampai 1 tahun lebih aku tetap di sini kan. Terus majikan itu kan aku suruh aku bisa diproses resmi enggak, majikan sekarang juga kan takut kan kok nanti ada apa-apa maunya diproses resmi gitu. Kalau majikan aku dukung aku bisa gitu, tapi takutnya visa aku nggak bisa turun. Ya sudah, kalau menurut saya ya kan kembali lagi ya, kalau sampean tanya ke saya, kalau sampean sudah nyemplung ya udah make sure aja di situ terus. Kalau sampean nanti tiba-tiba di jalan kena tangkap atau di jalan ada operasi, ya udah anggap aja bilang ke majikannya aku udah ditangkap. Kalau aku udah ditangkap aku dipulangkan. Kan kayak gitu. Kalau dipulangkan kan prosesnya berapa bulan, sekian bulan. Kalau ternyata nanti saya apply lagi sama agensi, kamu tak suruh ke agensi mana, kamu tinggal ngomong sama agensinya. Kalau sampean berani memproses ya sekali lagi tidak ada jaminan, karena kembali lagi kita tidak bisa memprediksi apakah imigrasi itu menerima sampean dan tidak. Kembali lagi, jadi tinggal usahanya majikan sampean memperjuangkan sampean, dan pada saat sampean proses penyerahan diri carilah alasan yang masuk akal agar supaya ke belakangnya nanti seandainya sampean berbalik menjadi resmi lagi itu bisa. Intinya kalau nggak sampean coba ya kita nggak tahu, tapi kalau sampean nggak berani mencoba ya udah di situ aja, dan hati-hati aja sama polisi kalau di luar. Semakin sampean sering keluar dan di tempat keramaian operasi ya kena, tapi kalau sampean baik-baik saja ya disuruh dimajikan lah. Kalau sampean main juga nggak sering berkeliaran di luar, nggak kena operasi ya saya rasa pun 10-15 tahun juga sampean akan ada di majikan itu nggak ada masalah. Kalau jadi selalu akan ada dua alternatif ya kan. Yang pertama nek sampean mau coba proses ya itu tadi resikonya. Tapi kalau sampean menganggap bahwa daripada nanti antara yes or no saya nggak yakin, ya udah tak bablasin terus saja di sini. Ya sampean tinggal kong kali kong ngobrol aja sama majikan dan baik-baik. Kalau sampean pun ketangkep ya jangan dicokot majikannya, kasih tahu aja sama dia kalau aku sudah ternyata nggak ada, aku berarti di kantor polisi kan kayak gitu aja. Saya nggak ada kabar dan semuanya ya tolong barang-barangku semuanya taruh di mana, atau kamu tak kasih nomornya temenku, nanti temenku yang beresin, suruh paketin, kasih duit dan beres. Jadi itu alternatif kedua. Alternatif pertama kalau sampean mau coba lagi ya silahkan. Yang jelas saya tidak bisa dan tidak berani memberikan jawaban, karena ini hak prerogatifnya imigrasi. Tapi yang menentukan itu kronologis cerita sampean di saat penyerahan diri sama seberapa kuat majikan sampean memperjuangkan sampean, itu saja yang membuat kans atau membuat potensi dan peluang visa sampean jadi bisa di-approve. Makanya gak bisa kita bermain-main dengan asal kabur atau apapun. Ini negara ada hukumnya, ada tata aturannya, dan gak bisa seenak perut kita gitu. Ini menjadi pembelajaran bagi yang pertama sampean, bagi teman-teman yang nonton konten menurut saya. Jadi seperti itu ceritanya itu kalau case-nya sampean. Nah,
menurut sampean ada lagi yang mau diomongin, enak gitu loh. Kalau ngomong gantian kan enak. Ya, ya itu kok kan itu majikanku kan dari aku setahun itu nyuruh aku proses resmi, katanya ya kalau itu nanti itu apa nanti aku dukung lah majikanku kan tetap itu kan aku pikir aku mungkin udah nggak bisa, pikir aku tuh visa itu nggak bisa turun kok dari pikir aku dari, tapi majikanku tuh selalu ngomongin aku terus itu. Ya udah, sampean ngomongin kayak gitu, kalau memang kamu iya aku nyerahin diri, tapi ketika aku sudah nggak bisa ngasih jawaban 2-3 bulan ya kamu ngejeng-ngocece yang baru, udah selesai. Masanya sampean untuk berproses di refuse, bisa jadi di refuse. Saya mbak yang di refuse, saya pernah anak yang tidak jujur ke saya, kemudian dia proses itu ditolak visanya. Yang pertama hutang nggak dibayar, tapi kalau yang kabur saya belum pernah ada kasus, makanya saya ngomong yang kabur kemudian balik. Terus ada anak yang sudah OS lebih dari 5 tahun 6 tahun, mereka juga bertanya sama saya, bisa nggak mas saya diterima? Bagi saya cobaan mbak gitu loh. Nah kalau dicobain ngomong jujur sama agennya pasti nggak mau proses, karena agennya nggak mau menanggung resiko dengan majikan. Nah tapi kalau sampean ini kan majikannya mau, majikannya tahu, ya sudah, majikanku mau, ya digas aja ke agensi. Nanti kalau misalnya enggak, ya bicara pahitnya ngomong dia keluar duit di tempatnya agensi, mau enggak. Kalau sampai mau berarti benar-benar dia memang sampean memang benar-benar kerjanya menurut dia layak untuk dipertahankan, kan seperti itu. Ya. Dan itu majikanku juga udah cari agensi juga bilang katanya nggak bisa turun. Udah ya cari agen lain lagi, cari agen lagi yang mau. Nggak apa-apa, dicoba aja semua yang berani. Karena setiap agen kadang-kadang ada yang nggak berani lah. Perjanjiannya kalau misalnya agennya sama majikan sampean, tapi kalau bisa nggak turun uangnya jangan minta balik loh ya. Kalau agen ngomong gitu majikan, wah, agen pasti mau. Karena bagaimanapun agen kan cari duit. Tapi kalau wah ya nggak bisa kalau turunnya gara-gara, karena turun visa dan tidaknya kan bukan tergantung sama agensi mbak. Turun visa dan tidaknya kan imigrasi ya. Dia kalau misalnya si agennya mau bantu untuk majikan memperjuangkan sampai nulis surat ke imigrasi, ya sudah tulis aja surat ke imigrasi jadi majikannya. Kalau majikannya udah tulis surat dan ternyata tetap ditolak sama imigrasi, ya wallahu alam bisawab, sampean sudah tidak bisa berproses lagi di Hong Kong, kan gitu aja, diterima aja. Kan seperti itu gambarannya. Gimana sih kok? Loh, kok tanya sama gimana? Kalau sampean ngomongnya sama saya gimana ya saya bisa ngegas. Ini saya sudah ngerem nih. Saya ngerem nggak ngegas karena kesalahan sampean di masa lalu gitu loh. Sekarang bertanyanya ke saya, ya saya akan pasti jawab. Dan saya tidak menyalahkan sampean. Dari tadi kan saya nggak pernah menyalahkan sampean toh. Dari tadi saya masih membahas baik-baik, sampean kok jawabannya gimana sih kok lah? Kok tanyanya ke saya kan? Iya kan? Enggak, maka gini loh, nggak apa-apa. Saya nggak marah. Saya sudah biasa. Ya kan, anak-anak yang mengambil sebuah keputusan itu tidak didasarkan atas pertimbangan yang matang. Makanya saya kan gini gitu loh mbak, saya itu bikin konten ya, saya akan jauh lebih senang ketika mereka mau memutuskan sesuatu, ayo diskusi dulu, nah itu saya senang. Tapi kalau telepon saya sudah kayak sampean begini, terus bisa aku ini apa, pertanyaan saya. Catatan sudah sampean bikin, ya kan? Rekod sudah sampean bikin. Lah gak mungkin. Nah, kalau masalah dokumen di Indonesia yang dituakan dan semuanya, saya masih bisa handle. Tapi ini persoalannya catatan sampean di Hong Kong. Terus aku piye? Hong Kong sampean tahu kan kalau Indonesia money under table, korupsi dan ABCD masih banyak, sedangkan di Hong Kong yang nyogok malah tambah di penjara mbak. Orang kantor pos aja kalau dikasih duit aja nggak mau. Pegawai pejabat pemerintah dibayar juga kalau di luar gajinya mereka nggak bisa. Ini Hong Kong. Makanya sekali lagi, kalau saya sudah sampaikan sama sampean ya,
Nah, solusinya sudah jelas dari awal. Kalau majikan sampean mau mengusahakan, silahkan, ya kan? Silahkan dijalani proses seperti yang saya sampaikan, cari agent yang mau dengan deal-dealan sedemikian rupa antara agent dengan majikan sampean. Ya, itu yang pertama, alternatif pertama. Alternatif kedua, ya bablasin aja. Terus sampaikan aja kalau suatu ketika di kantor polisi ditangkap atau di jalan sampean ketangkap atau di jalan pas liburan sampean kena polisi, anggap saja saya ketangkap polisi majikan. Dah, nggak usah diharap lagi gitu loh. Karena anak-anak kalau sudah ketangkap dengan polisi, udah masuk penjara, semua alat komunikasi itu tidak bisa dihubungi. Nah ini yang bisa saya ceritakan sebelum kejadian sama sampean, ya kan? Yang bisa saya prediksi itu di situ gitu loh. Tapi kalau sampean aku disuruh bagaimana solusinya pada saat aku OS terus membalikkan solusi itu kan tidak bisa gitu loh. Nah, tapi kalau sampean misalnya ketangkep, sampean sudah bilang ke majikan, jadi biar majikan itu nggak was-was kok CC ku 2 hari, 3 hari, 4 hari. Nggak ada, ya tinggal aja tanya ke kantor polisi. CC yang namanya ini, ciri-cirinya kayak gini, KTP-nya seperti ini. Ada tahu nggak bikin laporan, nanti pasti ketika di data polisi sampean sudah masuk, datanya ada ya, majikan sampean akan ditelepon sama polisi, ya kan? Ya dia ada ketangkap di sini masalahnya gini. Wah ngomci wo gitu. Aku nggak ngerti makanya aku golek kan majikan sebenarnya walaupun majikan sampean tahu bilang aja ngomci wo. Aku nggak ngerti. Nek arek itu ternyata OS gitu aja. Biar dia nggak kena masalah dan sampean pun di dalam persidangan jangan bilang di tempatnya majikan. Jadi majikan jangan diseret-seret dalam kasusnya sampean karena dia baik sama sampean kan. Part-time sampean masih dikasih kerjaan dan semuanya, dan sekali lagi jangan sampai itu digigit sekalian majikannya ya. Sampean harus bagaimana caranya memprotek diri sampean sendiri. Terus alasannya apa nanti kalau sidang, ya mungkin utangku banyak di Indonesia, aku mau dibunuh lah bla 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 bla, kasih buktinya semuanya. Nah, sehingga nanti misalnya sampai ternyata mengajukan suaka dan bisa dapat, ya bisa balik lagi ke majikan, kan nggak perlu pulang Indonesia, dihabiskan sekalian. Cuman ya itu tadi, kompensasi dan konsekuensinya sampai nggak akan bisa ketemu dengan keluarga sampai episode sampai menyerahkan diri kemudian pulang los. Nah itu loh makanya. Nah terus nek wis sampean putuskan kayak gini, aku isone opo gitu loh mbak. Jadi nggak bisa. Ini pun menurut saya penjelasan dari saya ini sudah versi terbaik pikiran saya loh mbak. Nek sampean ternyata gimana kok lah, aku ya jadi halo gitu loh, halo. Yang mutuskan di situ yang bingung kenapa saya. Kenapa? Kok Anda ya seperti itu. Kalau aku kan berat, visaku mungkin nggak bisa itu. Kalau aku terus nyerahin, terus kalau nikah sama orang sini gitu, visanya itu bisa turun ya. Nah ini persoalan yang berbeda. Kalau menikah ini persoalan berbeda. Kalau menikah masih ada memungkinkan. Mending mending kalau sampean menikah ya sekali lagi ya kan, sampean menyerahkan diri dengan calon pasangan. Ya kan? Iya, dengan calon pasangan sebagai penanggung jawabnya bahwa saya akan menikah. Biasanya sampean sama imigrasi disuruh pulang dulu. Sampean nggak bisa, biasanya nggak disuruh ngambil suaka, ya kan? Kalau sampean disuruh pulang dulu, ya sampean pulang. Yang berjuang calon suami sampean untuk mengambil sampean, untuk mendaftarkan pernikahan sampean otomatis kalau pulang nih, kalau paspor sampean masih hidup, sampean masih pegang, enak. Tapi kalau misalnya paspor sampean mati, usahakan nyampe Indonesia bikin yang hidup. Yang hidup itu kasih ke suami sampean, calon suami sampean untuk mengajukan pernikahan di Hong Kong. Jadi dia nanti didaftarkan di merit register. Kalau sampean paspornya udah mati, tapi kalau paspornya masih hidup ya nggak apa-apa. Nanti tinggal keputusan merit register. Menurut saya menikahnya bisa. Tapi untuk proses dependent visanya ini perjuangan. Tapi kemungkinan bisanya lebih besar. Selama pasangan sampean benar-benar memperjuangkan sampean. Itu persoalannya. Jadi
Kalau menurut saya, sampean bekerja itu agak berat potensi peluangnya. Tapi kalau menikah dan nanti dependent visa, tergantung suami sampean seberapa besar mau memperjuangkan sampean. Nah, di situ persoalannya. Menurut saya masih ada kemungkinan. Kalau pingin lebih besar kemungkinan lagi, sampean bisa hamil anaknya calon suaminya sampean itu tadi, suaminya, dan itu dilahirkan di Hong Kong. Itu kemungkinan jauh lebih besar lagi untuk kemungkinan bisa sampean stay. Nah, kalau sampean bertanya, tak kasih rumusnya, tak kasih ceritanya, tak kasih alurnya. Tapi itu benar-benar perjuangan. Kenapa kok perjuangan? Karena sampean sudah statusnya overstay. Lah kalau sampean overstay kemudian hamil, itu biaya melahirkan sampai 90.000 Hong Kong dolar. Mahal juga karena status sampean overstay. Kalau memang iya, menikah dulu, status sampean dijadikan paper, setelah paper baru sampean terus hamil, terus melahirkan. Nah, itu beda persoalan. Kemungkinannya masih ada. OS ini loh, Mbak. Jadi OS ini nggak main-main. Makanya jangan diputuskan untuk OS. OS itu dampaknya ke belakang, panjang. Nggak sesederhana yang kita bayangkan. Wis OS ae, wis kabur ae. Makanya di konten saya kampanyekan untuk jangan sampai overstay. Kecuali ketidaksengajaan dan masih di dalam majikan. Itu masih bisa dibetulkan. Ya kan, tapi kalau itu faktornya disengaja, resikonya agak sedikit istimewa, ya sampean yang akan nanggung. Nah, makanya butuh diskusi panjang kalau urusan ini. Nah, dari penjelasan saya, mana lagi yang mau sampean tanyakan? Lu enak toh karo aku? Iya, iku kok seumpama aku ya bisa ngelahirin di sini, aku harus masuk paper dulu kok, baru itu. Sebaiknya iya, biar biaya rumah sakitnya nggak mahal. Artinya kan, oh gitu. Kalau overstay ini kan manusia yang tidak berstatus, Mbak. Iya. Identitasnya kosong gitu. Makanya kan harus dihidupkan dulu, statusnya ada dulu, supaya bisa buat ke rumah sakit, supaya bisa ini, bisa itu. Tapi landasannya sampean tinggal di sini karena apa? Ya karena ingin menikah. Soalnya ini ada kejadian, Mbak, ya. Anak overstay hampir kalau bisa dikatakan 10 tahunan terus menikah sama orang Hong Kong. Saya jadi saksinya. Saya hadir jadi translator dan saksinya. Sampai detik ini visanya nggak turun. Karena apa? Pasangannya itu gajinya atau uangnya tidak terdetek di imigrasi. Jadi dia tidak bisa memberikan laporan keuangannya, dia dapat duitnya dari mana, kerjanya apa, itu tidak terlapor. Sehingga anak overstay tadi tidak berhasil untuk mendapatkan dependent visanya. Menikahnya sudah, merit registernya juga sudah, tapi dependent visanya nggak kena. Makanya nih, pasangan sampean ini orangnya punya pekerjaan enggak, ada tabungannya enggak, ya enggak. Sampean dengerin aku ngomong ya. Ada pekerjaan enggak, ada tabungannya enggak, ada bayar MPF-nya enggak, ada punya hutang enggak. Jadi ada tanggungan-tanggungan ke pemerintah enggak, terus dia kerjanya resmi enggak. Maksudnya resmi itu ada bayar pajaknya, ada address proof, ada income proof. Lah kalau itu semuanya ada, semuanya aman, ya kemungkinan nasib sampean akan berbeda dengan Mbak yang saya ceritakan tadi. Karena kan sampean juga tahu kan, orang Hong Kong ini kan ada yang nggak mau melaporkan hartanya. Malah mereka minta uang pemerintah, uangnya ditaruh di bantal, taruh di brankas, taruh di lemari, atau taruh di mana, nggak ditaruh di bank. Otomatis kan negara Hong Kong ini nggak bisa melihat keuangannya orang ini dari mana. Kan yang minta jatah-jatah rumah pemerintah atau minta jatah-jatah 4.000 atau jatah-jatah berapa ribu itu kan kadang-kadang orang-orang yang begitu.
Gitu loh Mbak. Nah, pemahaman dan pengetahuan ini harus sampean ketahui untuk mengatur strategi, ya kan? Dan dari sejak awal saya kan nggak nyalain sampean. Nek sampean nuntut nang aku, ya aku balik neng. Aku wis gak nyalahno ini. Aku sudah sebisa mungkin memikirkan solusi kehidupan sampean berikutnya bagaimana terlepas sampean OS. Makanya kan saya nggak melihat statusnya manusia. Ketika manusia itu bertanya kepada saya tidak melihat backgroundnya. Tapi yang saya bicarakan, yang saya diskusikan, apa yang Anda butuhkan. Solusi bagaimana yang mau sampean ambil, yang mau sampean jalankan, strateginya mau yang mana. Kan kayak gitu tuh. Iya. Sana kalau sama saya nggak digoblok-goblokin, tenang saja. Karena saya nggak suka goblok-goblokin orang. Orang saya sendiri juga